Halo, assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pasti sehat keluarga. Masih dari Gias 2025. Nah, sekarang saya lagi ada di booth Subaru, dan di booth Subaru mungkin kalau teman-teman yang udah sempat ngelihat sebelumnya di sosial media, ada si Crosstrek Adventure merah ya yang ikutan dipajang sini. Tapi mungkin yang menjadi primadonanya adalah all new Subaru Forester, yang mana ini merupakan generasi ke-6 dan baru saja meluncur di Gias 2025. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kita sambil lihat dulu yuk di booth Subaru ini ada apa aja. Nah, ini yang pertama saya lihat ada Subaru Outback yang mana ternyata udah ada modifikasi di bagian ban dan velgnya. Asli, ganteng banget teman-teman. Kombinasi warna putih, terus pakai velgnya warna hitam ini benar-benar jadi sangar banget. Nah, ngomong-ngomong, ini untuk bannya pakai yang jenisnya AT ya. Jadi profil lebih kasar dan ukurannya pakai 235/60 R18. Jadi untuk velgnya ini ring 18 menggunakan metode race wheels. Nah, ini teman-teman, dengan masukin ban seukuran ini, ternyata ini nggak perlu di lift kit ya, nggak perlu diganjel sama sekali. Jadi benar-benar langsung masuk aja dan nggak ada rubbing atau gesrotnya sama sekali. Ini bisa jadi inspirasi juga nih buat yang mau ngambil atau udah ngambil Subaru Outback. Cuma modal ganti ban dan velg aja langsung ganteng banget sih, asli. Ini saya senang banget nih teman-teman. Nah, kemudian ini yang di sebelah kiri saya, Subaru Forester yang generasi kelima. Ini masih dijual di Gias 2025 ini. Dengan harga yang jadi menarik sekali, 555. Udah kayak apa tuh? Kalau Subaru, terus ada angka 555, kita jadi keinget era WRC ya, dimana tim Subaru sponsornya itu tuh. Ya, jadi yang generasi kelima ini sekarang lagi clearance dan kayaknya udah hampir sold out ya kayaknya ya. Karena yang generasi sebelum yang paling baru ini tetap menarik, tetap banyak peminatnya, dan ya boleh dibilang sih ini juga jadi salah satu Subaru Forester yang sangat populer dan banyak digunakan, salah satunya di Amerika sana untuk dipakai overland. Nah, sekarang kita kembali ngebahas generasi terbaru Subaru Forester, teman-teman. Kalau saya pribadi, jujur ya, secara modelnya, kalau di Forester yang generasi sebelum ini, yang barusan kita lihat warna hijau, sebenarnya secara tampilan atau secara desainnya, saya nggak terlalu suka. Tapi begitu yang di generasi terbaru ini, saya suka secara tampilannya, mau bagian depan ataupun bagian samping, termasuk belakangnya saya juga suka banget. Jadi overall desainnya lebih terlihat Amerika gitu ya, lebih kelihatan kayak SUV crossover yang populer disukain sama orang Amerika. Lagi pula emang di satu sisi Subaru ini teman-teman, nggak banyak yang tahu juga orang awam kalau ternyata pasar utamanya adalah di Amerika Serikat. Amerika Serikat, terus juga Kanada, bukan di Jepang ya, yang menjadi negara asalnya. Itu dia, sekarang Subaru ini benar-benar American oriented banget gitu. Secara desainnya, secara mungkin kebutuhan, fitur dan lain-lainnya, disesuaikan dengan apa yang kurang lebih orang Amerika butuhin gitu. Nah, makanya salah satunya adalah all-wheel drive-nya yang handal, yaitu symmetrical all-wheel drive. Karena di Amerika kebutuhan all-wheel drive ternyata sangat tinggi sekali, terutama untuk yang tinggal di negara-negara yang lebih ke bagian negara atas, yang ada saljunya juga misalnya, itu kebutuhan AWD tinggi banget. Belum lagi ternyata mobil ini jadi crossover yang paling populer untuk orang Amerika gunakan camping, overland, dan sejenisnya. Kita lihat bagian dalam. Bismillah, assalamualaikum. Hehe. Nah, begitu ke bagian dalam, saya langsung teringat si Subaru Crosstrek saya ya. Karena sekarang desain dari Forester yang generasi terbaru kurang lebih udah samaan dengan Outback atau Crosstrek yang emang udah dijual duluan teman-teman. Tapi emang kalau dibandingkan sama Crosstrek, ada beberapa bagian yang berbeda, kayak misalnya pada bagian door trimnya, dia ada bahan suede-nya, terus ada aksen-aksen yang ngebikin terlihat lebih menarik dan mewah lagi. Sementara kalau kita ngomongin display sih sama sih, kurang lebih 11,6 inch dan nampilin berbagai macam hal yang boleh bilang berkaitan dengan misalnya entertainment, pengaturan, dan lain-lain. Yang beda apa kalau dibandingkan sama
Crosstrek saya nih misalnya nih ya, kayak kalau di all new Forester ini ada memory seat-nya, terus kamera 360, terus ada wireless charging-nya. Nah, tapi kalau mungkin teman-teman dengar itu semua kayaknya kan kayak, aduh di mobil lain juga udah banyak kok, kayaknya biasa aja ya. Di mobil Cina juga kayak udah jadi kelengkapan standar gitu. Bener sih, bener banget. Tapi menurut saya emang salah satu value dari Subaru itu adalah handlingnya. Nyetirnya itu yang bener-bener beda banget. Enak, nikmat, dan total control gitu ya. Di luar dari memang kemampuan symmetrical all-wheel drive yang bener-bener emang handal. Buat beberapa teman-teman saya yang udah nyoba sekarang berbagai macam all-wheel drive, begitu mereka udah makin banyak nyobain all-wheel drive, mereka terus akan bilang, oke, gua makin berasa si topnya atau pinternya dari sistem all-wheel drive-nya di Subaru. Karena kalau belum ada pembanding kan kadang-kadang kita bingung, ini sebenarnya handal nggak sih AWD-nya? Tapi begitu ada pembanding, baru kita bisa tahu, oh emang di Subaru AWD sih top sih. Itu jadi salah satu keunggulannya. Nah, mobil ini sekarang pakai mesin yang lebih tinggi lagi teman-teman, yaitu pakai mesin yang varian 2,5 liter. Jadi mesin ini adalah mesin yang sebelumnya memang udah dipakai kayak misalnya di Crosstrek atau di Outback. Sementara kalau Forester yang sebelumnya di Indonesia itu 2 liter ya atau 2000 cc, sekarang udah pakai yang 2,5 liter. Yang ngebikin mobil ini ya pastinya ya bakal lebih enak banget sih untuk dibawa, mau itu on-road maupun kita pakai off-road tipis. Hehehe. Jadi penasaran pengen test drive segera nih. Ya mungkin habis Gias ini kali ya. Asik banget sih. Nah, kemudian teman-teman, di sebelah kiri saya ada Subaru WRX. Dan karena warna merah, saya pengen nanya nih teman-teman. Sebenarnya buat Subaru itu ya, setidaknya WRX, cocok nggak sih kalau warnanya merah? Karena ini kembali lagi ke tahun lalu waktu saya ngambil Subaru Crosstrek warna merah, saya tahu Subaru itu bukan merah ya dari dulu ya, image-nya gitu. Tapi kenapa saya ambil yang merah? Karena warna merahnya bagus ya, kayak gini juga kan yang di Crosstrek. Kedua, saya pengen coba buat kayak ceritanya anti mainstream gitu ya. Iya, gaya banget itu. Justru karena Subaru itu nggak merah, jadi ya saya ngambil warna merah. Jadi semacam ada tantangannya gitu. Tapi gimana menurut teman-teman? Kalau Subaru merah itu cocok nggak? Atau mungkin cocoknya selain WRX misalnya, ketiknya di kolom komentar. Nah, kemudian teman-teman, ini sebelah kiri saya sekarang ada Subaru Crosstrek. Kalau teman-teman lihat, ada gambar badan manusia yang ceritanya sedang di X-ray saat lagi duduk gini ya. Dan diklaim ini adalah jok anti pegal. Karena dia udah dipelajari, ada scientificnya ya, dibalik dari si jok ini yang memang dirancang itu, dia kurang lebih emang bikin badan itu nggak gampang sakit atau pegel gitu. Jujur saya nggak tahu untuk hitungannya seperti gimana terkait dengan medisnya ini. Cuma emang jok di Crosstrek ini benar-benar enak sih buat dipakai berlama-lama. Misalnya road trip lagi overland jauh, emang beneran joknya tuh enak banget gitu. Jadi rasanya kadang-kadang mau berlama-lama. Tapi ya nggak sampai juga terus minggat dari rumah terus tidur mobil ya di jok ini ya. Nggak juga, jangan sampai. Nah, sementara yang terakhir teman-teman, si Subaru Crosstrek Adventure merah ini kembali dihadirkan di booth Subaru. Terima kasih banyak untuk Subaru atas kesempatannya ya. Bisa kembali ajak mejeng nih si merah ini. Cuma kalau teman-teman udah lihat di video sebelumnya, kita tetap melakukan ada modifikasi baru ya sebelum masuk ke sini. Yaitu yang pertama untuk bannya, kita pakai ukuran yang lebih besar lagi, yaitu BF Goodrich AT yang KO3 atau yang varian terbaru, ukuran 225/70. Ukuran yang biasanya kita lihat di mobil-mobil SUV leather frame, misalnya kayak di Jimny gitu, dan sejenisnya. Ini bisa kita masukin ke Crosstrek. Kenapa bisa masuk? Karena untuk suspensinya udah kita lift kit, jadi kita ganti lagi shocknya yang lebih panjang, lebih tinggi lagi, supaya si ban yang lebih besar ini sekarang bisa masuk. Nah, cuma kalau teman-teman lihat, paling sih sebenarnya cuma itu aja modifikasi yang barunya. Yang lain aksesorisnya tetap sama, kayak misalnya kita pakai roof rack Maxford, ada owning Yakima, ada berbagai macam barang-barang di atas. Kemudian buat bagian
guardnya samping dan juga depan kita pakai custom dari Exitos. Tapi kalau kita ngelihat dari depan atau dari sisi sebaliknya, kita baru tahu ada yang berbeda nih. Kita lihat ya. Iya, ternyata belang ya antara sebelah kiri dan juga kanannya. Jadi kalau barusan teman-teman lihat sisi kirinya itu kempling banget, kinclong banget, sisi kanannya kita bikin dekil banget. Full lumpur buat menunjukkan kalau mobil ini weekend itu pas lagi kita bawa off-road itu cocok dengan kotornya. Tapi begitu weekday kita pakai harian di kota lagi juga cocok dengan kemplingnya atau kinclongnya. Jadi konsepnya kita bikin dua-duanya ada buat nunjukin Subaru ini gak cuma cross-track, tapi juga yang lain seperti misalnya Outback atau Forester gitu, emang cocok untuk di dua dunia gitu. Tapi bukan dunia lain ya, bukan, beda itu. Nah, kemarin mungkin teman-teman juga udah lihat ya, di Instagram misalnya, atau di video YouTube yang sebelumnya, kita pakein ada lakbannya di tengah gitu nih. Supaya antara bagian yang kotor dengan yang bersih itu benar-benar bedanya tuh bisa benar-benar jelas. Karena kalau misalnya kita manual ngebersihinnya pasti nggak benar-benar bisa presisi sih. Nah, jadi kita pakein ada lakbannya full sampai ke bagian belakang. Jadilah ada dua dunia yang berbeda di satu mobil. Yes, oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk videonya kali ini. Wah, luar biasa ya. Senang banget karena dari hari awal Gias ternyata teman-teman atau pengunjung lain yang lihat sini sangat antusias sekali. Ada yang bilang kayak, wah kayaknya kalau JJ Logi sah-sah aja ya, kotor sendirian masuk ke Gias ini. Ya, tapi ya kurang lebih juga saya mau ngucapin terima kasih ya buat teman-teman pengunjung semua yang udah datang ke Gias 2025 dan mengapresiasi si Crosstrek Adventure merah ini. Dan juga terima kasih buat Subaru, kesempatannya bagi saya bisa ngajak lagi si Crosstrek ini. Thank you banget. Nah, kira-kira buat nextnya, kira-kira saya ajak kemana lagi si Crosstrek Adventure merah ini, kalian bisa ketik juga di kolom komentar ya. Yang pasti terima kasih yang udah nonton video ini dan kita sampai ketemu lagi di video JJ Logi berikutnya. Dadah, assalamualaikum.